Ya, Anda kembali pemirsa di Power Breakfast dan ngomongin soal inflasi Wiki ya yang kemarin cukup tinggi. Ini juga sempat menekan indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam, jatuh ke 6.700-an pada akhir pekan kemarin. Ya, dan kita ke informasi terkait dengan hal ini. Target inflasi pemerintah yang berada di angka 2,4% terancam naik lebih tinggi akibat faktor inflasi global. Dampak lonjakan inflasi tahun ini diakui bukan hanya didorong inflasi langsung, namun juga akan terungkit inflasi tidak langsung yang berasal dari sisi produksi. Laju inflasi tahun ini terancam akan melebihi batas atas target pemerintah yakni di angka 2 hingga 4% secara tahunan. Penyebabnya tak lain tekanan inflasi global yang membuat rantai pasok barang konsumsi maupun produksi tertekan. Peneliti KOR Indonesia Muhammad Ishak mengungkapkan bahwa dampak inflasi tersebut tidak bisa dianggap remeh. Dengan berbagai masalah kompleksitas rantai pasok global, pemerintah diharap dapat mewaspadai gejolak inflasi global ke depan. Apalagi transmisi inflasi tersebut dapat mendorong inflasi domestik secara langsung maupun tidak langsung. Ishak meminta pemerintah mewaspadai gejolak inflasi tidak langsung yang berasal dari sisi produksi. Apabila inflasi produsen tidak terkontrol, maka dapat dipastikan kenaikan harga barang produsen akan mendorong inflasi ke depannya. Produsen dan konsumen. Jadi kalau produsen memperkirakan bahwa inflasi ini akan berkepanjangan, maka dia akan mengadjust kenaikan inflasi tadi dengan menaikkan barang-barang produksi mereka yang kemudian tadinya makanan saja yang mengalami inflasi, tapi akhirnya berefek kepada komoditas-komoditas yang lain. Ini yang saya kira bahaya dari second efek daripada kenaikan atau inflasi. Dan ini yang perlu segera di stop atau diredam oleh pemerintah. BPS mencatat pada semester pertama inflasi tahun berjalan sudah mencapai 3,19%, sedangkan inflasi bulanan berada di angka 0,61% pada Juni lalu. Sejumlah barang kebutuhan pokok tercatat masih menjadi faktor utama naiknya inflasi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa, pemerintah mewaspadai terkait dengan kenaikan inflasi domestik ini dapat menekan potensi pertumbuhan ekonomi saat ini. Dengan catatan inflasi yang telah menyentuh 3,19% selama satu semester ini, maka ke depan diperkirakan efek gejolak global juga dapat tertransmisi ke inflasi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan akselerasi inflasi akibat rantai pasok dan juga kenaikan suku bunga acuan semakin nyata. Inflasi domestik dapat saja naik akibat berbagai faktor pasokan dan juga penurunan investasi akibat kenaikan cost of fund yang didrive oleh naiknya suku bunga acuan ke depan. Sejumlah faktor tersebut tetap diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah sendiri meyakini inflasi masih dapat terkendali di sasarannya. Namun tekanan yang besar dari sisi eksternal harus diwaspadai. Transmisi inflasi global juga perlu dijaga sehingga efek pada perekonomian domestik dapat diperkecil. Dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita. Juga dari sisi investasi juga kemungkinan akan bisa tergerus kalau cost of fund atau inflasi dan kemudian menyebabkan interest rate naik juga akan bisa menyebabkan penurunan investasi. Jadi dua sumber pertumbuhan ekonomi kita, konsumsi dan investasi, bisa terpengaruh oleh kondisi yang sekarang ini sedang berjalan, yaitu kecenderungan inflasi tinggi dan kemudian menyebabkan interest rate menjadi naik.